Selamat pagi para sahabat yang terkasih. Salam sehat dan semua tetap kuat dalam iman dan juga dalam persiaran menjalani hidup di masa pandemi ini. Hari ini, mari kita membuka hati bagi Tuhan yang menghidangkan nutrisi rohani bagi kita semua, sehingga iman kita, hidup rohani kita, dan juga hidup jasmani kita menjadi kuat dan sehat di tengah kesulitan hidup yang kita alami saat ini. Mari sekarang kita tunduk di hadapan Tuhan sejenak, membuka hati kita agar Tuhan berkenan menguatkan kita dengan nutrisi rohani yang akan kita sambut pagi ini. Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus permenungan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, malam telah berlalu, hari yang baru Engkau anugerahkan kepada kami. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami sepanjang hari ini dan mengumbarkan iman kami dengan sabda ilahi-Mu, sehingga iman kami semakin kuat, cinta kasih kami berbuah dalam pelayanan kami dan juga dalam pemberian diri kami bagi sesama, khususnya yang mengalami kesulitan, mengalami tantangan, bahkan masalah dalam kehidupannya. Engkau menyertai kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabatku yang terkasih, hari ini Bunda Gereja mewartakan kepada kita sabda Allah dari Injil Yohanes bab 16 ayat 20 sampai ayat 23a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang anak manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabatku yang terkasih, hari ini Tuhan Yesus bersabda kepada kita semua, murid-murid dan sahabat yang dikasihinya. Duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Perubahan terjadi dari orang yang berduka. Mungkin ini ekspresi wajahnya lagi sour, ya, lagi masam dan plain, datar saja, tapi kemudian mengalami sukacita lalu berubah, sumringah. Perubahan itu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, adalah keniscayaan. Seorang filsuf kuno, ahli filsafat Yunani bernama Herakleitos itu menegaskan bahwa keniscayaan itu sebuah perubahan. Jadi perubahan tak bisa ditolak. Inilah tesis dan realitas yang diangkat oleh sang filsuf, bahwa adalah sebuah keniscayaan perubahan terjadi. Everything has been changing all the time. Muka kita berubah, penampilan kita berubah, body kita berubah. Yang dulu mungkin aduhai, sekarang aduh kasihan. Yang dulu begitu cantik, mempesona, sekarang ya masih kalah ada jentik-jentiknya yang merana. Yang dulu gagah perkasa, sekarang tinggal kenangan. Yang dulu kaya raya hebat sekali, sekarang kayak begitu. Inilah perubahan, fakta yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi perubahan yang dibawa oleh Tuhan Yesus sangat jelas. Dari duka cita menjadi sukacita. Dan perubahan terjadi
dari kesusahan, derita, bahkan salib yang mengantar dia pada kematian, membuat para murid sungguh berduka cita, sedih, merasa kehilangan, bahkan frustasi. Ada yang pulang kampung ke Emmaus. Itulah realitas. Perubahan dahsyat terjadi. Drop, orang merasa down karena yang diandalkan hilang. Itulah perubahan, realitas. Mungkin ada yang mengalami hari-hari, bulan-bulan terakhir ini kehilangan orang-orang kita kasihi, bahkan kehilangan dalam kesendirian. Sungguh memukul kita. Itulah juga yang dialami oleh para murid. Maka Tuhan mengatakan, ya, kamu akan berduka cita saat ini, dan dunia mungkin akan melihat kamu, mereka bergembira kan, kasihan dia sengsara mengikut Yesus yang sengsara. Tetapi Tuhan mengatakan, duka citamu berubah menjadi sukacita. Kita baru kemarin merayakan Tuhan naik ke surga untuk menegaskan kepada kita ada pengharapan akan kemuliaan, sebagaimana yang dialami oleh Sang Guru, Sang Juru Selamat yang membuka pintu surga yang dahulu ditutup oleh Adam. Inilah sukacita kita. Maka bukan prosesnya saja yang penting, tetapi yang lebih penting adalah isinya dari perubahan itu. Bahwa tiap saat kita tidak bisa menolak, terjadi perubahan tiap saat dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, dalam company kita, perusahaan kita, di sekolah kita, di sawah kita, di bengkel kita, dimanapun kita bekerja, terjadi perubahan setiap saat. Itulah realitas. Tetapi ada yang tetap, yang tak berubah. Esensi kita sebagai manusia tak berubah, meskipun muka saya dari hari ke hari makin tua, mungkin rambutnya bertambah warnanya, tetapi esensi tetap. Ini yang tak berubah. Lebih-lebih dalam iman kita akan Kristus. Kehidupan kita mengalami pasang surut, jatuh bangun, tetapi hendaknya kita sadar perubahan ini mengantar kita untuk semakin menemukan esensi dari hidup kita, isinya dari duka cita menjadi sukacita. Dari hari ke hari kita terus-menerus mengisi hidup kita, sehingga dari hari ke hari makin berisi kebijaksanaan, kesabaran, pemahaman, dan cinta yang makin besar. Tubuh kita mungkin makin hari bukan makin kuat, khususnya untuk sudah dewasa, tetapi kebijaksanaan kita, pemaknaan akan hidup kita, dan terlebih lagi iman kita akan Kristus yang telah bangkit mulia dan telah naik ke surga semakin mendalam, sehingga perubahan-perubahan yang terjadi tidak menakutkan kita, tapi memberikan kita kegembiraan, karena dalam perubahan inilah kita berproses menjadi pribadi yang semakin berisi, semakin punya visi tentang kehidupan ini. Inilah sukacita sejati, dan visi ini bukan visi di sini dan saat ini, tapi visi surgawi. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, sukacita itu penuh ketika kita berjumpa dengan Dia, menemui Dia, bertatap muka dan muka. Sehingga Tuhan bersabda, kegembiraan itu tidak dapat dirampas oleh siapapun daripadamu. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, di tengah kesulitan hidup kita, tantangan yang tidak ringan dari hari ke hari, semoga kita semakin menemukan bahwa hidup kita semakin diisi oleh Tuhan. Karena dalam saliblah kita menemukan kekuatan. Di dalam kesulitan hidup inilah kita semakin didewasakan. Semakin banyak tantangan yang kita jumpai karena kita setia pada kebenaran, sang jalan kebenaran dan kehidupan. Semakin kita belajar menjadi pribadi yang diasah dalam kehidupan ini, setiap hari setia memikul salib kita di tengah keluarga, di tengah masyarakat maupun tengah komunitas. Disitulah kita menemukan bahwa perubahan yang kita alami setiap saat mengantar kita untuk semakin bertumbuh dan hidup dalam sukacita. Sehingga
Ya, ini ibu-ibu pasti tahu persis, maka Tuhan Yesus juga mengatakan, waktu bersalin seorang ibu merintih kesakitan. Saya sendiri melihat, menyaksikan pengalaman yang waktu saya masih di SD, menyaksikan tante yang melahirkan, merintih kesakitan. Tetapi begitu anaknya lahir, ia lupakan semua kesusahannya, bahkan keringat yang masih membasahi sekujur tubuhnya, ia lupakan, membopong anaknya dan melihatnya seorang bayi telah lahir ke tengah dunia ini. Itu sukacita yang begitu besar di alam seorang ibu. Apalagi sukacita kita sebagai murid Tuhan kalau kita setia mengikuti Dia. Dalam segala perubahan yang kita alami, kita semua semakin berubah dalam esensi kita, menemukan orientasi hidup kita sebagai murid Tuhan, semakin jelas visi kita mengikuti Dia, Sang Juru Selamat, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.